Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada sore ini kita akan membahas sebuah tema yang ringan-ringan saja, tapi menurut saya perlu kita pahami bersama, yaitu ingin hidup kita tidak tertekan, lakukan 5 hal ini. Jadi kita ingin melakukan 5 hal ini supaya hidup kita tidak tertekan. Kalau saya tanya ibu-ibu pernah merasa hidupnya tertekan, betul? Pernah ya. Itu bahasa lainnya apa ibu? Tertekan ya. Kita berada dalam tekanan, rasanya butek, sumpek, pengennya itu marah yang nggak tahu, mau nesu ya nggak tahu gimana ya, jengkel gitu. Itu namanya biasanya tekanan seperti itu dalam teori psikologi disebut dengan stres ya. Jadi biasanya kita menghadapi stres itu bermacam-macam ya. Ada karena persoalan keluarga, ada persoalan ekonomi, ada persoalan pekerjaan, ada persoalan anak-anak, ada persoalan dengan pasangannya. Nah, itu menimbulkan tekanan. Nah, tekanan ini bila tidak disikapi atau dihadapi dengan baik, itu malah bisa merugikan kita. Kalau kita berada dalam tekanan karena ada berbagai macam persoalan, itu bila kita bisa menghadapinya, kita berhasil artinya. Tetapi bila kita tidak, maka kita berarti akan berada dalam kemunduran. Kita akan berada dalam kondisi di mana kita larut dalam tekanan tersebut. Karena itu saya ingin membahas pada kesempatan ini biar kita tidak berada dalam tekanan dan bisa lolos dari tekanan itu. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak stres, agar kita tidak berada dalam tekanan. Jadi apa itu ibu? Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu berlatih untuk yakin Tuhan memudahkan segala urusan. Jadi kalau kita ingin hidup tidak tertekan atau tidak stres itu, satu, berlatih untuk yakin Tuhan memudahkan segala urusan. Urusan kita di dunia ini tidak semata-mata bisa kita selesaikan sendiri. Tetapi urusan yang namanya kita hidup di dunia ini, kita minta bantuan kepada Gusti Allah. Kita mohon pertolongannya. Bagaimana caranya kita memintanya? Yaitu dengan berdoa. Ya Allah, jauhkanlah saya dari masalah. Ya Allah, ringankanlah beban saya. Kan itu doa kita, nggih. Ya Allah, kuatkanlah saya. Biasanya kita berdoa seperti itu. Sehingga kalau kita tidak ingin berada dalam tekanan itu, kita harus melatih diri untuk selalu yakin Tuhan itu akan memudahkan urusan kita. Ya harus yakin itu. Kadang kita itu, kenapa orang-orang itu melakukan sesuatu yang menurut kita di luar kendalinya? Karena dia tidak memiliki rasa yakin bahwa Tuhan akan menolong. Dan rata-rata saya tanya ibu, orang yang melakukan bunuh diri itu biasanya orang taat beragama bukan? Ya bukan ya kan? Orang yang nggak tahu sholat, orang yang nggak tahu ke masjid, orang yang nggak ngerti agama. Biasanya begitu. Kalau ahli ibadah nggak mungkin lah dia bunuh diri ketika menghadapi masalah. Tapi orang-orang yang melakukan bunuh diri itu biasanya pemabuk, keluarganya keluarga broken home atau keluarga yang kacau balau. Dia nggak terurus oleh ayah ibunya. Kemudian pergaulannya yang tidak baik dan jauh dari agama. Biasanya gitu. Kalau orang jauh dari agama, itu biasanya juga jauh otomatis dari itu. Ya, sederhananya begitu.
Jadi kalau kita ingin hidup kita itu tidak stres, ya, tidak berada dalam tekanan, maka kita selalu melatih diri kita bahwa Tuhan itu selalu akan memudahkan urusan. Ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar urusan-urusan kita itu dimudahkan oleh Allah. Disebutkan doa ini dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Ya, nanti bisa dilacak dalam surat Al-Kahfi ayat 10 di mana Allah katakan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa kata Allah? Allah ajarkan kepada kita agar kita itu berdoa. Al-Quran itu kan petunjuk, ya. Nah, petunjuknya itu cara kita berdoa ditunjukkan oleh Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, ya. Dan dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi kita minta petunjuk yang lurus agar Gusti Allah memudahkan segala urusan kita. Ada doanya, loh. Ya, semoga Allah berikan jalan yang lurus. Maksud jalan lurus itu jalan yang benar. Kalau ada persoalan dalam hidup kita, Allah tunjukkan jalannya kepada kita. Ini loh jalannya, supaya kalian itu tidak susah gitu. Kita putok dalam mikiran sesuatu, kita stres dalam mikiran sesuatu, malah ada jalan keluar setiap masalah. Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada kita, tapi setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Baca dalam surah Al-Isra, dan itu dibaca sama kita itu 2 kali Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang satu pakai fa, yang kedua langsung inna. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Lagi-lagi diulang lagi oleh Gusti Allah 2 kali. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau kita sulit, kita ada masalah, kita berada dalam tekanan, yakin setelah itu akan ada kemudahannya. Nah, orang-orang yang gak beragama kan gak ngerti. Dia hanya menganggap dirinya sial. Oh, Gusti Allah gak sayang sama saya, hidup saya penuh dengan masalah gitu. Ya sudah, supaya saya tidak mendapatkan masalah baru lagi, saya sudahi masalah saya, lalu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, ini naudzubillah. Yang kedua, jaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Nah, jadi jaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jadi jaga keseimbangan itu. Jangan hanya pikiran kita yang sehat, tapi tubuh kita nggak kita jaga, kesehatannya juga tidak baik. Jangan hanya kita menjaga tubuh kita, tetapi pikiran kita nggak sehat, itu juga tidak baik. Jadi keseimbangan itu apa? Jasmani dan rohani kita sehat. Jasmani kita sehat bagaimana caranya, Ibu? Ya, kita butuh asupan makanan. Ya, kita sebagai manusia yang harus makan. Makan itu adalah untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak makan, maka bisa kita mati. Sehingga kita harus makan. Untuk rohani juga begitu. Pikiran kita jangan pikiran yang berat-berat, ya. Kemudian jiwa kita batinia yang bersifat rohani juga begitu. Jangan memendam masalah, apakah itu dendam, apakah itu kemarahan, apakah itu kebencian. Nah, itu jauhkan. Nah, kalau yang membuat hidup kita itu enak, tentu satu, pikiran dulu. Biasakanlah kita itu sama orang itu husnul zon. Biasakan kita sama orang itu husnul zon. Husnul zon itu kalau orang Inggris menyebutnya, orang Barat menyebutnya positive thinking. Jadi kita berpikiran positif kepada orang. Jadi jangan melihat orang itu jeleknya aja kita lihat, ya kan? Ada orang misalnya biasanya bertegur sapa kalau ketemu kita, tetangga nggak begitu akrab sih, gitu kan. Tapi gitu satu saat ketemu kita, nggak nyapa kita jangan berpikir yang bukan-bukan. Kemudian dia kurang fokus, nggak melihat kita, sehingga kita husnuzon saja. Oh, mungkin dia lagi mikirkan sesuatu, sehingga kita lewat di depannya dia nggak nyapa, gitu kan? Kan enak. Tapi coba ketemu tonggo nih, kok nggak pengen lihat, nggak pengen nyapa,
awas ya besok ketemu lagi bakal sapa. Jadi tidak baik itu mungkin. Coba kalau kita anggap nggak apa-apa, saya nggak disapa orang ya nggak apa-apa, karena kita hanya soal sapa menyapa aja loh. Jadi masalah bagi kita. Nah jadi kalau kita pikiran kita enak sama orang itu, positive thinking saja sama orang, kita tuh hidup tuh lebih enak, lebih ringan, sehingga tidak menjadi pikiran semua. Ini apa-apa dipikirkan. Masa orang yang senang, kenapa hati kita yang harus susah gitu kan? Kenapa dia hidupnya enak ya? Kenapa saya begini-begini saja? Akhirnya kepikir kan? Ini hidupnya enak, hidup saya nggak enak. Mesti dia melakukan sesuatu ini. Apa yang dia lakukan? Mesti cara-caranya nggak benar. Jangan-jangan melihara tuyul ini. Itu sudah negatif. Ya, pikiran kita negatif. Wah ini jangan-jangan ini suaminya ini kok dia kemarin gelapnya belum banyak, kok sekarang sampai ke lengan gitu kan. Ini mesti ini suaminya apa korupsi ini. Jadi pikiran kita tuh macam-macam ke orangnya, dan itu membebani. Kalau orang punya kalung dari sini sampai ke lengan, ya alhamdulillah kita itu senang punya tetangga kalung lagi gelangnya banyak gitu. Dia pakai gelang dari lengan sampai ke lengan, ya syukurlah. Kalau dia pakai kalung berlapis-lapis diri, ya syukurlah gitu kan. Dia pakai jam tangan kiri, pakai kanan juga pakai, ya syukurlah kan. Semua pengen dipakai gitu. Jadi kita tuh enak saja gitu loh. Coba kadang-kadang karena pikiran-pikiran negatif itu muncul karena ketidaksenangan kita, ya. Jadi disinilah sebenarnya peluangnya iblis itu, syaitan itu mengganggu kita. Jadi ada kecenderungan kita untuk benci kepada orang lain. Tapi kalau ada kecenderungan kita untuk tidak, tuh kan misalnya seorang suami, nah ini suami ya, taruh bapak seperti saya, si istri cerita sama suaminya, Pak, aku pengen itu nggak kebeli, tetangga tuh pengen itu kebeli, dibelikan oleh suaminya, aku enggak, bapaknya piye kok. Kalau suami yang baik, dia akan ngomong gini, sudahlah, rezeki orang tidak sama. Suami yang baik kan bilang, enggak apa-apa bu, itu dia belinya sekarang, ibu nanti. Ya itu kan enak. Tapi kalau suami yang bisa dengar cerita gitu, suami pemarah gimana? Ya, akhirnya kan membuat sesuatu yang merugikan. Ya sudah, ikut suaminya aja sana, ngapain ikut saya? Biar kamu juga dibelikan. Kan begitu toh. Akhirnya membuat pertengkaran. Tidak baik. Dan yang ketiga, ya, ingin hidup tidak tertekan atau stres itu bagaimana caranya? Tidak perlu ngotot melakukan sesuatu, ngoyo. Ya. Jadi kalau kita pengen sesuatu itu nggak usah ngoyo-woro, bener ya? Nggak usah terlalu itu berlebih-lebihan intinya begitu. Ada orang bekerja biar kaya, nggak ada waktu untuk istirahat, pokoknya bekerja. Badannya nggak kuat, akhirnya dia apa? Lumpuh sebelum waktunya, tua. Kalau orang tua lumpuh masih mending, tapi kalau anak muda dia sudah lumpuh karena ototnya dipaksa untuk melakukan sesuatu tanpa dia istirahat. Jadi kita perlu menggarisbawahi bahwa kalau kita ingin sesuatu, perjuangkan, itu betul. Tetapi untuk melakukan sesuatu itu jangan terlalu ngoyo, gitu ya. Sehingga kita kadang mengabaikan kesehatan kita, kadang kita mengabaikan waktu kita bersosialisasi. Kan ada orang bekerja siang malam, dia sampai tidak bisa ketemu anaknya. Lagi kayak orang-orang di kota besar gitu ya, Jakarta, Surabaya. Berangkat kerja katanya anaknya tidur, pulang kerja anaknya sudah tidur. Yang urusannya siapa? Pembantu ART. Sehingga wajar kalau anaknya nggak secerdas orang tuanya. Ya cara nontonnya kan, cara mendidiknya bantu. Yang penting anak majikannya diam, mau nyetel TV terserah dia, yang penting dia nggak nangis saat dia makan dikasih makan. Tetapi kalau orang tua kan enggak, ketika nonton TV enak, jangan tonton yang itu, ya tonton yang ini, kan kita dampingi. Tapi ternyata ketika suami istri semuanya bekerja, anaknya
masih tidur saat ayah ibunya berangkat, dan anaknya sudah tidur saat ayah ibunya pulang. Karena subuh-subuh, makanya bersyukurlah kalau kita di Jogja belum separah itu lah. Karena masih bisa berangkat kalau masuk kerja jam 7 itu, jam setengah 7 berangkat masih aman gitu ya. Kecuali yang melaju gitu ya, melaju dari Jogja ke Solo, itu memang jauh. Jadi teman saya dari Magelang ke sini ya, dia harus pagi berangkatnya. Dan dari Purworejo ke sini, ke Bumen gitu, ke Jogja ya wajar. Jadi kalau tidak banyak juga sih yang melaju seperti itu. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita tuh perlu mengenali diri kita, memahami batasan-batasan diri. Kalau fisik kita nggak kuat, jangan makso. Kalau nafas kita nggak kuat ambekan, jangan dipaksa. Karena ada orang bebannya dia nggak kuat, tapi dia paksa juga dia mengerjakannya. Nah, Nisa 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Apa kata Allah? Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Jadi jangan berangan-angan, jangan iri hati kita. Biasanya kalau kita itu pengen melakukan sesuatu secara berlebihan karena kita iri, orang bisa kayak gitu kok, saya mestinya juga bisa. Ya sudah, saya akan kerja semaksimal, semotot yang saya bisa agar saya bisa sama seperti orang tersebut. Makanya kita iri itu boleh, tapi jangan iri yang berlebihan seperti itu. Kadang kita memaksakan diri kita agar sama dengan orang lain, padahal kita tuh terlahir, seperti saya katakan, fitrah kita itu sesama manusia. Boleh harinya sama, lahirnya, tahunnya sama, tapi takdir dan nasibnya sama nggak? Tidak sama, beda. Sehingga kita nggak harus menyamakan seseorang. Wah, aku pengen seperti sampean bisa begitu, saya juga seperti itu, gitu kan? Sama persis tuh nggak mungkin. Tapi ketika kita misalnya sama gini, sampean kan udah punya rumah, saya juga harus punya rumah, itu boleh. Tapi apakah harus sama persis rumahnya? Sama harga tanahnya? Belum tentu juga. Sama model rumahnya? Belum tentu juga. Sama istrinya? Belum tentu juga. Sama anak-anaknya? Belum tentu juga. Ya. Nah, sehingga berdasarkan ayat ini Allah mengatakan jangan kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan oleh Allah. Kalau ada orang punya lebih dari kita, ya jangan membuat itu kita maksimal semotot-mototnya kita ingin sama dengan orang tersebut. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh kita. Padahal kita yang namanya manusia itu memiliki batasan-batasan di mana kemampuan kita, fisik kita, nafas kita, duit kita, harta kita itu satu dengan yang lain itu tidaklah sama. Itu yang ketiga itu ya. Lalu yang keempat, ya, ingin hidup kita tidak berada dalam tekanan. Yang keempat adalah manjakan diri dengan santai, dengan liburan dan rileks. Nah, ini perlu Ibu ya, manjakan diri kita sesekali dengan liburan, dengan santai dan rileks. Jadi refreshing itu jangan dikira nggak membuat kita sehat loh Ibu, sehat. Ibu kalau lagi jalan-jalan, piknik, itu mesti ada alat baru. Dari mana Bu? Oh, kemarin dari piknik. Itu ada sesuatu yang membuat kita semangat dalam hidup. Jadi sesekali manjakanlah diri kita dengan berlibur. Ya, berlibur itu tidak harus mahal. Ibu pergi sama keluarga piknik kemana gitu ya, kuliner di mana, itu sudah menyenangkan loh ya. Pak, ayo kita mau sekali makan bebek goreng gitu. Mana tuh di sana? Gitu. Ayo sekali kita makan tengkleng gajah, gede banget tengkleng gajah. Itu di sana, enggak apa-apa. Ya, itu perlu. Kadang-kadang ibu kan juga walaupun jago masak, tapi kalau masaknya sendiri kan katanya nggak enak Ibu ya. Karena alasan untuk rileks, untuk santai, untuk liburan, kita perlu kadang seperti itu. Kadang-kadang kita harus perlu keluar kota, agendakan sesekali.
ayo Pak, Bu, gitu kan. Kita jalan-jalan keluar kota sesekali,